Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Anhar dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 kelas C, akan membawakan sebuah bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu temanya adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya ya kita tahu dulu apa itu etika pergaulan. Seperti apa itu etika pergaulan? Ya. Jadi etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik seperti norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Jadi etika ini adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Karena kan intinya kita itu disebut sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Ya. Jadi pergaulan remaja ini adalah kontak sosial di antara remaja dalam kelompok sebaya. Ya, umumnya kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh positif, tapi ada juga nih dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa tuh? Jadi misalnya ya ini tuh memberikan dampak negatif pada perkembangan orang-orang yang sekitarnya. Misalnya ya bisa jadi racun ya intinya. Misalnya kayak minum-minuman keras, narkotika, kekerasan seksual, sadisme, kriminalitas, pelecehan agama, narsisme, dan lain-lain. Baik ya, apalagi ya, kalau dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani, kebutuhan sosial seperti pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan dan cinta kasih. Yang ketiga apa tuh? Kebutuhan akan rasa aman, perlindungan. Dan keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan kelima, kebutuhan akan harga diri. Ya. Jadi untuk bisa memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin sedang kalian alami ya, kalian yang sedang menonton ini mungkin alami ya, itu ada ciri-cirinya ya sebagai berikut ya. Misalnya pertama itu pergaulan persahabatan gitu. Pergaulan ini itu sifatnya sebatas berteman yang didasari kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, kesamaan agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Kayak gitu ya. Yang kedua, pergaulan percintaan. Ya, masa remaja ya ditandai biasa dengan mulai matangnya organ-organ produksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Ya, biasanya itu mereka mulai tertarik tuh dengan lawan jenisnya. Ya, jadi pada masa ini remaja itu hidupnya makin romantis, senang berhias diri, keluar pakai parfum, pakai pomade, pakai pakaian yang paling keren lah. Ya, suka mengarang puisi cinta, gitu, gombal, baca novel cinta. Ya, intinya hal-hal yang hubungannya ke arah romantis. Ya, misalnya mereka itu menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih itu ya dengan lawan jenisnya itu merupakan fitrah yang manusiawi banget gitu. Jadi ya normal ya kalau seperti itu. Dan ini tidak mungkin dihilangkan lah atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma atau adat istiadat. Jadi ada beberapa cara untuk membina hubungan baik ya dengan sesama teman. Antara lain ya, pertama, belajar menghargai.
Ya, kan dasarnya semua orang ingin dihargai, peduli apakah dia orang berpangkat atau orang miskin, kaya, beragama ini, beragama itu. Ya, banyak orang yang di kalangan kita itu tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain itu bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Ya, sesimpel senyum lah gitu. Ya, menghargai pendapat orang lain. Ya, ini penting dilakukan dalam membina hubungan baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, ya bagaimana mungkin ya kita mengharapkan orang lain itu menghargai kita. Ya. Dan kedua adalah apa? Kedua adalah belajar menghormati. Ya, setiap orang itu ingin dihormati pastinya. Ya, karena itu ya janganlah kita menghormati orang lain itu karena ada alasannya itu. Misalnya karena mereka punya pangkat yang lebih tinggi atau kita pengen dapat keuntungan dari menghormati mereka gitu. Ya intinya bila kita melihat orang tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakanlah suasana saling menghormati satu antara lain gitu, di antara kita ya. Dan ketiga adalah mempunyai sikap mau mengerti. Maksudnya itu apa? Sikap mau mengerti keadaan orang lainnya pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji ya. Ya sebab ya orang kan mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu dalam membina hubungan yang baik sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya adalah kita harus menghindari sikap acuh dan tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, lalu keempat ini, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang, ya bidang apapun itu, karena hasil keras dan kejujuran mereka, maka ya kita sebaiknya kita memberikan pujian ya, terhadap teman kita itu. Ya, kalau pemberian pujiannya ini ya sesuai dengan keadaan, artinya ya tanpa dibuat-buat dan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk kecil, sama itu bisa diambil baik sama dia, jadi hal yang positif bagi dia ya. Boleh aja gitu, karena sebaik-baiknya kita ya kita memberikan hal positif bagi mereka. Jangan pelit yang memberikan. Lalu nomor 5 adalah memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya kita mengalami turun, naik lagi turun. Ya misalnya kita rajin, besoknya malas lagi, tidak bergairah bahkan. Bila kita mempunyai teman yang demikian seperti itu, maka sebagai teman yang baik, kita itu hendaknya memberikan dorongan kepada dia, motivasi ya, sehingga teman kita itu kembali merasakan percaya dirinya gitu. Oleh karena itu, membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai memberikan motivasi, khususnya teman yang sedang mengalami masalah gitu. Ya, yang keenam nih, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita sedang bercanda ya, bersenda gurau hal-hal kecil mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau sudah di luar batas mah itu bisa jadi masalah ya. Misalnya bawa-bawa nama agama, orang tua, kerjaan, bahkan menyinggung hal-hal yang dianggap ya sensitif ya oleh teman kita ya, yang di luar privasinya seperti itu. Jadi itu dijaga ya. Yang ketujuh adalah dapat menjaga hal yang dapat menjaga persahabatan, pertemanan itu dengan baik adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain ya. Jadi maksudnya itu adalah hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan gitu. Ambil sisi positif serta kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabatnya. Lanjut yang ke-8, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita.
Ya, intinya percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat sukses dan selalu mengeluh prestasinya. Ketika ada konflik ya, di antara persahabatan dapat diselesaikan dengan terbuka, saling ya jangan lari dari masalah itu. Hendaknya diselesaikan dengan damai. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi menjaga kebaikan serta persahabatan agar tetap utuh. Ya, jadi itu ya tadi untuk menjaga persahabatan itu ya. Ya, di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya itu adalah pilihlah teman yang berakhlak baik, berteman dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi, kembangkan sikap saling membantu, memberi saran dalam kelompok Anda. Ya, selanjutnya adalah kembangkan sikap saling menghormati, menghargai di antara teman kelompok. Ya, selanjutnya adalah jadikan sikap solidaritas semua di antara teman, seperti ya solidaritas saling terhadap teman yang misalnya ngajak teman itu kebaikan ya, sama-sama gitu. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadi jangan bawa nama agama. Kita itu beragam, Indonesia itu beragam, dan itu hal yang sangat keren ya menurut saya. Tentunya berbeda, kan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita sama. Jadi gitu aja ya pembahasan saya mengenai klasikal dengan tema etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara pertemanan atau sahabat ya, hendaknya kita itu saling mengajak ke hal-hal yang positif gitu, mengajak hal yang bisa berguna lah untuk masa depan kita ya. Kita saling mengingatkan gitu. Kita saling mengingatkan apabila ada teman kita yang sedang melakukan hal jelek gitu, atau mungkin mereka sedang dalam keadaan yang buruk gitu. Kita ingatkan atau kita bantu dia dalam masalahnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.